hormati, kita mulai saja nggih, sambil menunggu teman yang lain untuk bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana ibni abdillah, amma ba'da. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonosobo, yang kami hormati Bapak Septian Dwi Aprianto yang kali ini sebagai narasumber pada FGD pada hari ini, serta Bapak Ibu semua guru dan karyawan SD Negeri 1 Wonosobo yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan FGD yang kedua untuk periode ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini FGD kali ini akan diisi oleh beliau Bapak Septian yang kali ini mengambil tema budaya positif di sekolah. Kita bersama-sama perlu membudidayakan pembiasaan positif di sekolah, budaya-budaya positif di sekolah, baik itu terkait dengan perilaku, terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya. Itu perlu kita gerakkan bersama. Kemudian apa saja budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita kali ini. Semoga FGD kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Maka marilah kita awali saja untuk FGD kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja pengantar dari kami. Nanti selengkapnya dari awal sampai akhir kami berikan kepada narasumber untuk menyampaikan materi seperlunya dan secukupnya, selengkap-lengkapnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Wonosobo, Ibu Turdiati SPD MMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati SD Negeri 1 Wonosobo yang saya cintai, yang selalu dalam kebersamaan. Alhamdulillah sekali, ucap syukur kita sanjungkan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya kekuatan, tiada daya kemampuan, melainkan dari izin darinya kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama dalam mengikuti rangkaian kegiatan fokus grup diskusi yang pada siang hari ini akan mengangkat tema budaya positif di sekolah. Sholawat salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah saya, Bapak Ibu semuanya sebagai umatnya konsisten teguh untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah dari beliau, sehingga di akhir nanti akhir nanti kita mendapatkan syafaat dan berkumpul di jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf mengganggu kesibukan dan kegiatan Bapak Ibu pada siang hari ini. Yang kedua, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan dinamika pendidikan di Indonesia. Pada garis besarnya terjadi transformasi besar-besaran pendidikan di Indonesia yang dulunya kita anggap itu hal yang tabu, sekarang menjadi hal yang lumrah. Yang dulu menurut kita salah, sekarang
benar, karena terjadi transformasi, perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang mau tidak mau kita sebagai pendidik harus mengikuti hal tersebut. Nah, pada kesempatan siang hari ini satu dari sekian konsep ataupun materi yang saya terima di beberapa kegiatan yang sempat saya ikuti, salah satunya adalah budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Apa saja komponen-komponen budaya positif? Bagaimana mewujudkan budaya positif? Efeknya terhadap kita sebagai seorang guru, efeknya kita sebagai personal, efeknya nanti untuk anak seperti apa, untuk murid seperti apa, untuk sekolah seperti apa, nanti kita bahas pada siang hari ini dengan durasi 2 jam dengan jumlah slide 81 slide. Kita mulai Bapak Ibu di slide yang pertama. Ini adalah gambar yang semua ini, gambar ini saya ambil dari sekian gambar kegiatan SD Negeri 1 Wonosobo yang positif. Insya Allah tidak ada kegiatan yang negatif. Kegiatan-kegiatan ini yang harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Karena apa? Kendaraan-kendaraan di belakang kita, merek-merek di belakang kita sudah banyak yang Pak Edi? Penyak gas ingin nyetut kendaraan kita. Kita harus lari kencang tanpa halangan di jalan. Oleh karena kita harus punya pegangan yang teguh. Salah satunya ini Bapak Ibu, budaya positif di sekolah. Nah, ini konsep pembahasan kita kali ini Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah teori motivasi. Di situ nanti ada teori motivasi yang hal baru bagi kita. Ini antara hukuman, penghargaan dan restitusi. Apa itu tiga-tiganya nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai sing apik, sikap-sikap yang apik yang bersifat universal, bersifat umum. Ya, jadi nilai-nilai yang baik yang tidak bersifat umum, contohnya kalau di rumahnya Pak Fajar makan pakai tangan kiri adalah nilai universal positif, ini nilai positif, tapi itu tidak berlaku universal. Nah, ini yang kita bahas yang berlaku secara universal. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi pagi saya sowan butur untuk ditebalkan di sini. Di keyakinan kelas, di keyakinan sekolah. Nanti butur ngersake ada produk untuk kegiatan ini yang nomor 3. Saya tadi mau minta Mbak Rari, lupa Mbak, saya minta post-it yang seperti kemarin itu loh Mbak. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ya, yang saat ini sedang kita laksanakan bersama, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas itu seperti apa. Dari sudut pandang apa itu dianggap berkualitas, nanti kita akan bahas. Yang kelima, ini, jadi poin 3 dan poin 5 ini nanti akan kita tebalkan Bapak Ibu. Restitusi, mohon maaf Pak Edi, jangan salah sebut Pak Edi. Restitusi 5 posisi kontrol. Ya, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini itu apa? Bagaimana nanti menggunakannya? Kita akan ulas bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian yang pertama kita bahas yang pertama dulu, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Ini tujuannya ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dapat ini tujuan yang kita pelajari Bapak Ibu, dapat menjelaskan makna apa itu kontrol dari paparan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ini tokoh psikologi. Kemudian dapat menjelaskan makna disiplin positif itu apa, kemudian mampu mengaitkan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita itu tidak semua nilai kebajikan kita gunakan, tapi kita pilih. Lah, kemampuan itu yang harus kita punya, kemampuan yang mana. Kemudian, lah ini ada gambar kepalan tangan Bapak Ibu, semua bisa dipraktekkan. Coba Bapak Ibu, ini Bapak Ibu,
Bapak Ibu coba tangannya dikepalkan. Anggap di dalam kepalan tangannya Bapak Ibu ada sebuah benda. Bayangkan ya, sangat berharga. Tidak boleh satu orang pun melihat bahkan menyentuh di dalam kepalan tangan itu. Kemudian ada teman Bapak Ibu di sampingnya Bapak Ibu ingin mencoba membuka dan bahkan menyentuh, bahkan mengambil. Apa kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Bagaimana Bu Lui? Mempertahankan. Mempertahankan sekuat tenaga. Bahkan dek ini arep lho caranya ya ora apa-apa, ayo iki sangat berharga bagi saya. Ayo buka li. Nih, Bu Tuti. Ya. Mbak, aja Bu Tuti Mbak Fira wae takon buka. Mbak Fira, buka. Ayo. Ndak mau. Oke, duit 2 juta. Orang bilang 4 juta. Mobil. Villa, dia ndak mau. Karena ini sangat berharga bagi saya. Ini kehormatan. Ya. Artinya apa? Kita coba kita bahas bersama-sama. Bayangan kita sampai nggih Bapak Ibu nggih? Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Apakah Anda atau teman Anda mengizinkan membuka kepala itu? Tidak nggih. Apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Ya. Mengapa alasan Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Mempertahankan diri. Entah ini kehormatan, entah ini harga diri saya. Sing jelas saya mohon izin untuk memulai Bu. Nggih. Berusaha untuk mempertahankan hal tersebut karena ini sangat berharga bagi saya. Tapi teman panjenengan ngiming-imingi tetap no, tidak. Nah, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara ada yang bersedia. Tetap ada yang bersedia Bapak Ibu, ya. Karena iming-iming tadi nggih, wis 20 juta wis buka tangane. Nyung arep ngemek tok. Nggih, Pak? Ndelok tok 10 juta. Wis buka. Mungkin ada. Pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol kendali panjenengan? Panjenengan. Diri kita sendiri yang punya kontrol. Jadi pengaruh-pengaruh luar, ada uang sekian, ada iming-iming sekian, itu kan hanya sekedar bujuk rayu. Sebesar apapun bujuk rayu, kontrol di diri kita. Nek kita arep buka, ya buka. Nek kita mau nutup, ya kita tetap bertahan untuk tutup. Kemudian, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Sesuai kebutuhan dasar kita. Kalau saat itu saya kebutuhan dasarnya uang 10 juta, kebetulan saya kok disuruh buka kepala tangan saya, ada yang iming-iming 10 juta, ya tak buka tangan saya. Karena sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih teori kontrol terkait dengan praktek kita tadi? Di sini dijelaskan, ya, William Glasser menjelaskan, meluruskan beberapa miskonsepsi yang selama ini kita lakukan terhadap anak-anak didik kita. Yang selama ini Bu Ari lakukan terhadap murid-murid Bu Ari di kelas. Ya. Persepsi salah yang kita alami yang pertama adalah ilusi guru bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Bahkan pipis pun diatur guru nih. Nek arep pipis bar istirahat tet oleh pipis. Selama nang kelas pelajaran ora oleh pipis. Ngasih pipis wis dikontrol Pak Edi. Ini miskonsepsi.
Ini sebuah ilusi kita yang ternyata itu salah. Oke, ini kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, dulu kita kan seperti itu. Kalau gawe RPP, di situ tidak ada penguatan positif untuk murid, kita kan ora kena ganti, ganti RPP nih. Iki ora ana penguatane, iki ora ana penguatane. Ternyata penguatan pun bernuansa negatif. Nanti kita ikuti setelah ini seperti apa sih kok penguatan dikatakan negatif. Kemudian yang ketiga, ilusi, ya, hayalan kita bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter yang bersangkutan. Dia tak kritik, ya Pak Wajar, nyenangan kudune ngini. Hayalan kita Pak Fajar akan Mengikuti. lebih membaik. Ya atau tidak Bapak Ibu? Iya, tapi untuk sekian waktu. Tidak untuk jangka waktu yang lama. Maka nanti akan ada yang namanya keyakinan. Dari teori kontrol ini, ilusi-ilusi ini coba kita rubah, coba kita hilangkan supaya hal-hal yang selama ini kita konsepsikan adalah sebuah hal yang benar, kita coba menjadi sebuah hal yang kita ganti sebuah hal yang paradigma baru. Ngeten nggih. Nah, untuk selanjutnya kita yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa di sini siapa sih Bapak Ibu? Kita, guru. Jadi hayalan kita, guru itu punya hak untuk memaksa muridnya. Ya. DK orang garap PR tulis ping 10. Kan kita seperti seakan-akan sebagai seorang yang penguasa kelas kalau seperti itu. Padahal itu tidak diizinkan. Sehingga hal-hal yang tersebut, ilusi-ilusi yang seperti ini coba kita hindarkan. Coba kita hilangkan, kita ganti dengan disiplin ataupun budaya positif yang nanti akan kita gali bersama-sama. Kemudian sebelum kita lanjutkan, mohon maaf Bu untuk bisa memberikan sambutan sebentar ataupun arahan untuk teman-teman kita supaya nanti ketika berinteraksi ini tidak napa nggih, tidak ngantuk gitu lah Bu. Bisa kita bersama-sama open minded caranya Pak Sony itu supaya ke depan laju kendaraan kita terarah Bu. Monggo Bu. Untuk selanjutnya kita pending, kita lanjutkan nanti, kita mendengarkan dan mengikuti sambutan dan arahan dari beliau Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonosobo kepada Ibu Turtiati SPD MMPD. Kami persilakan. Monggo Bu. Berarti mensikapi semua kebijakan pemerintah maupun dalam hal ini yang kita ikuti adalah dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, itu memang kita sekarang harus siap setiap saat untuk berubah, harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti kondisi yang sekarang terus berkembang. Apabila tidak, kita akan betul-betul ketinggalan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah SWT di sekolah kita ada guru penggerak yang diterima di guru penggerak, jadi ada informasi yang masuk di kita, ada hal-hal baru yang bisa kita segera kita ketahui sebelum terlambat. Perlu kita tambah, perlu kita lakukan, itu juga berubah. Mari kita bersama-sama untuk siap berubah. Dulu kita mengenal dengan adanya peraturan, dengan adanya tata tertib. Kemarin kita baru saja diakreditasi nggih, tata tertibnya terek-terek harus ada.
tata tertib dimanapun semua fasilitas. Nah, tata tertib itu juga disertai dengan adanya poin bagi yang melaksanakan dan juga disertai adanya sanksi bagi yang melanggar. Tapi kita harus ingat, sekarang Merdeka Belajar itu betul-betul kita harus berfokus pada siswa. Dan siswa antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Maka tidak bisa kita perlakukan sama untuk segala sesuatunya terhadap siswa kita. Begitu juga tata tertib ini yang memang tujuannya sangat bagus, yaitu untuk melatih kepatuhan anak, untuk melatih disiplin, untuk di situ ada juga integritasnya anak, semuanya sudah ada di situ, ada poin-poinnya. Tapi sekarang Bapak Ibu, dengan adanya kita tidak boleh terlalu mengintervensi kepada siapapun, bahwa kita sudah mendeklarasikan menolak 3 dosa besar, 3 dosa besar. Ini salah satu penerapannya juga di sini. Karena apa? 3 dosa besar itu kan ada yang namanya pembulian atau perundungan. Nah, dengan anak yang tidak melaksanakan atau melanggar tata tertib, itu berarti kita berikan sanksi. Lah, sanksi itu ya mau tidak mau anak tersebut merasa dipermalukan, merasa merasa dibully. Walaupun itu sudah tertera di dalam tata tertib. Oleh sebab itu sekarang ada perubahan. Mari kita ikuti bersama bahwa isinya sebenarnya hampir sama dengan tata tertib, Isinya hampir sama dengan tata tertib, hampir sama dengan peraturan, tetapi lebih ke lebih manusiawi atau bagaimana ya? Lebih manusiawi. Lebih memanusiakan manusia. Lah, namanya menjadi berbeda. Sekarang kita ganti nama menjadi keyakinan. Jadi menjadi suatu keyakinan, bahwa keyakinan anak terhadap apa yang harus dilakukan di sekolah, keyakinan anak terhadap apa yang harus dilakukan di kelas, yang muncul betul-betul nanti diminta untuk sadaran dari hati, tumbuh dari hati anak itu sendiri. Kalau sudah dari hati, artinya anak itu tidak ada paksaan. Kalau masih menjadi tata tertib atau peraturan, anak melaksanakan tapi karena di bawah bayang-bayang ada ketakutan sedikit. Tapi kalau sudah berupa keyakinan, itu berasal dari hati nurani. Anak tersebut sadar untuk melaksanakan itu, karena inilah kewajiban sebagai seorang siswa. Ini kewajiban kita selaku guru di sekolah. Maka sudah diganti menjadi suatu keyakinan. Kalau sudah yakin itu melaksanakannya dengan betul-betul keikhlasan, kesadaran. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti ini, keberadaan siswa kita yang sekarang itu patuhnya karena takut ada sanksi, atau patuhnya karena kepingin mendapatkan poin, kepingin mendapatkan pujian, nanti anak tersebut sudah tidak ada rasa itu lagi, tapi betul-betul yakin apa yang harus dilakukan ini adalah merupakan suatu kewajiban seorang siswa, kewajiban kita sebagai guru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dengan seperti ini nanti kita putuskan bersama.
saya berharap pada Pak Asep untuk menularkan apa yang sudah diperoleh. Bagaimana kita menyusun suatu keyakinan di kelas agar semua warga kelas menjadi dengan kesadaran dari hati nurani melaksanakan itu. Nantinya kita juga punya keyakinan sekolah yang artinya seluruh warga sekolah menjadi benar-benar ikhlas dari hati nurani kita, hati nurani seluruh warga sekolah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di sekolah. Jadi nanti di sini jangan ada hukuman, tidak ada konsekuensi apa yang harus dibayar atau harus dipenuhi apabila melanggar, karena sudah menjadi suatu keyakinan. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya manusia ya bukan makhluk yang sempurna. Manusia itu tetap punya kekurangan, tetap punya keterbatasan. Lah, seandainya nanti ada yang dan tempatnya lupa, seandainya nanti ada yang baik seluruh warga sekolah, kalau di kelas keyakinan kelas kok ada anak-anak yang lupa, kalau di sekolah ada di antara kita yang lupa, itu bagaimana? Karena tidak ada konsep nanti seperti apa? Akan lebih efektifkah? Akan lebih baikkah? Kalau memang betul seperti itu, ini betul-betul kita laksanakan. Saya bertanya kepada Pak Asep, sudahkah kegiatan ini diterapkan di kelas Pak Asep? Nah, dengan seperti itu, walaupun tidak dengan tidak dengan ditunjuk secara resmi, seolah-olah sudah menjadi proyek percobaannya, sehingga kalau di kelas berhasil, insya Allah di sekolah juga akan berhasil. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon untuk diikuti, karena ini nanti kita merintis untuk melakukan kegiatan ini, sehingga kita menjadi betul-betul menjadi yang terdepan, mengawali sebelum sekolah lain membuat, karena ini sudah menjadi program dari pemerintah yang insya Allah lambat ataupun dekat akan segera diwujudkan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, yang nantinya harapan kita untuk dilaksanakan di sekolah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada tambahan sedikit. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita coba merefleksi, mengingat apa yang disampaikan tadi Bu Durdiati. Apa-apa sekarang zamannya refleksi, kita berarti mulai refleksi nggih Bu, Bapak Ibu semuanya, Pak Edi, Pak Ibu-ibu semuanya. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari sekitar kita? Kok menjadi Mang Suli? Takon kok. Bulwi kurang akeh segone Bu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Ya. Terkadang kita selalu kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, terutama rasa sakit hati. Nyora arep kaya ngene, undak dinyek. Nyora arep kaya ngene, undak diseneni. Nyora arep kaya ngene, undak dibanding-bandingke. Terkadang kita menghindari ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nyong arep tuku mobil sing bane 6, aku nyelengi. Nyong arep tindak nanggon Mekah, arep nyelengi. Karena kita ada dorongan. Nah,
Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dan pujian dari orang lain? Sering atau pernah? Jawabannya cuma 2. Sering. Untuk mendapatkan hadiah? Kadang-kadang. Atau untuk mendapatkan uang? Jelas yo makaryo kok ora oleh duit. Apalagi kira-kira alasan yang lain? Banyak alasannya. Yang jelas alasan itu datangnya dari diri sendiri ataupun dari dorongan dari luar. Duh Pak, mati Pak. Sudah saya duga Pak. Kemudian Bapak Ibu, di sini dijelaskan Bapak Ibu, ya Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, kita asumsikan kemerdekaan bukan yuk perang yuk proklamasi bukan ya, kemerdekaan diri ya. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat apa Pak Soni? Self disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Siapa penguasa di sini Bapak Ibu? Mriko sedaya mlengoke nggih. Lah, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Poinnya, aturan harus ada pada suasana yang merdeka. Aturan yang seperti apa di dalam suasana yang merdeka? Setelah ini kita akan lihat bersama-sama. Ini dari Ki Hajar Dewantoro, buku cetakan kelima tahun 2013. Kemudian makna disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai sing apik. Jadi aku arep kaya ngene dasare apa? Kowe apik. Ingin nglakoni sing apik, oh kowe iki apik. Bukan karena ingin oleh hadiah, bukan karena ingin dapat pujian, bukan. Karena hanya berdasarkan nilai-nilai universal itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu semuanya di sini dijelaskan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi nek anak-anak kita masih berasumsi teko terlambat wedi nek diseneni gurune, nggarap PR wedi nek engko disetrap gurune, itu belum disiplin positif. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih, asumsi kita arahnya sudah ada agak terbuka. Kemudian nilai kebajikan yang tadi kita bicarakan, kebajikan universal ki apa sih? Dr. William Gleiser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Bapak Ibu menata kelas jadi bundar bentuknya karena punya tujuan. Dan selanjutnya Diane Glosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, ya. Aku ke percaya nek mlaku nang mburine Pak Iyai iki apik. Itu kebajikan universal, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ora kudu dikongkon, ora kudu dikei punishment, otomatis nek ada orang tua di depan di sedang jalan, saya mesti minggir, yuk lanjut di belakangnya. Karena sudah ada keyakinan, bukan ketakutan. Yang diharapkan pada teori kontrol ini, nilai kebajikan ini, bahwa hal itu menjadi sebuah motivasi intrinsik. Kemudian Bapak Ibu, nilai kebajikan di sini, contoh nilai-nilai kebajikan. Contoh apa ini Bapak Ibu? Dari lembaga Ibu Primary Year Program
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, komitmen, percaya diri, kerjasama, kreatif. Ini yang disebut nilai kebajikan. Kemudian dari 9 pilar: cinta tanah air, kemandirian, kejujuran, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, toleransi, kedamaian, kesatuan, tolong menolong, gotong royong. Ini juga disebut nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan organisasi. Berarti yang membuat organisasi tersebut. SD1 nilai kebajikannya apa, Bu? Belum ada. Nah, nanti kita adakan di hari ini. Apakah mau toleransi nomor 1? Apakah mau disiplin di nomor 2? Apakah saling bantu membantu di nomor 3? Nanti kita akan menyusun nilai kebajikan SD Negeri 1 Wonosobo. Ini lembaga-lembaga internasional yang dipercayai nilai-nilai kebajikannya sudah dilaksanakan di lembaga tersebut. Kemudian ada lagi, ya, ada lagi lembaga petunjuk seumur hidup, ada lagi The 7 Essential Virtual, ada lagi yang terakhir yang saat ini kita sering gembar-gemborkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikan yang disusun oleh beliau-beliau. Lah, kita di SD 1 Wonosobo ini menyusun nilai kebajikan bolehlah dengan dasar ini: beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, boleh. Oleh nambahi, oleh memodifikasi, nanti menjadi nilai kebajikan SD Negeri 1 Wonosobo. Dari nilai kebajikan itu nanti sebagai pegangan kita, sebagai cekelane kita untuk membuat keyakinan kelas. Dalam tanda kutip, kalau asumsi kita itu peraturan, ya jenenge peraturan kelas. Tapi berangkatnya harus dari nilai ini dulu. Jadi kalau kita buat peraturan kelas seperti kemarin, banyak bla 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 bla, tanpa kita punya keyakinan sekolah, ya sepertinya ya step by stepnya tidak ada. Kan saya yakin, nek saya berjalan dengan kecepatan 80 km per jam itu, nek ono kendaraan dadak nyabrang, aku sih iso ngerem. Maka keyakinan itu kan akan dijalankan. Jadi tanpa ada keyakinan, yo, kalau kita membuat peraturan, yo nanti peraturannya tidak berangkat dari hati kita untuk mewujudkannya. Jadi kita nyusun yang namanya nilai-nilai kebajikan dulu untuk SD Negeri 1 Wonosobo. Poinnya itu yang pertama. Nanti kita coba bersama-sama, Bapak Ibu. Kemudian, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda, Bapak Ibu? Saya minta berapa pendapat? 2, teman. Strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Ya, Pak Riz. Jalan nggak apa-apa. Oke, ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Asep dan Bapak Ibu yang lain. Ini sedikit saja ini. Kebetulan muncul strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda. Pak, saya sudah kurang lebih hampir 1,5 bulan, setiap pagi itu anak-anak saya suruh membuat jadwal kegiatan pagi, Pak, sebelum berangkat sekolah. Alhamdulillah dari dulu anak-anak itu dari awal bangun jam 5, sekarang sudah ada yang bangun jam setengah 3, Pak. Jam 3, setengah 4 sudah banyak, dan di sana sudah banyak yang menyantumkan kegiatan sholat tahajud ini. Dan sholat-sholatnya, dan kegiatan positif yang lain termasuk kegiatan membantu orang tua pagi hari, termasuk kegiatan belajar yang wajib setiap pagi hari. Alhamdulillah sudah terlaksana, dan insya Allah karena itu mencantumkan tanda orang tua juga, insya Allah itu meskipun saya nggak 100% yakin, tapi insya Allah 85% saya bisa yakin, Pak.
Terima kasih. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Jadi poin dari Pak Aris selama ini yang beliau terapkan untuk menanamkan disiplin positif yaitu dengan membuat jadwal kegiatan harian itu nih Pak, dari bangun tidur sampai anak itu tidur lagi, maka akan muncul kedisiplinan, berusaha mengikuti apa yang ditulis setiap hari itu ya Pak. Kalau saya jam 2 harus gini ya harus seperti ini. Jadi anak-anak punya jadwal harian untuk menanamkan disiplin positif pada murid-muridnya Pak Aris. Ada yang lain Bapak Ibu? Dari yang Mbak-mbak, Bu Ari? Nek saya pribadi selama ini sebelum mengenali dengan cara memberikan sebuah weden-wedenan, tak weden. Nek orang garap PR, tak kon ngadik nang papan tulis di depan kelas seperti itu. Nek orang garap PR, tak panggil bapakmu, tak panggil ibumu. Selama ini kita menanamkan disiplin anak seperti itu. Oke? Lah, itu akan muncul disiplin, tapi bukan disiplin positif. Nah, mungkin yang diberikan Pak Aris itu menurut saya juga arahnya ke disiplin positif, karena akan muncul kesadaran ya Pak Aris, kesadaran anak untuk berbuat mengikuti jadwal yang disusun. Kemudian Bapak Ibu, nggih, jadi keyakinan anak dari hati anak. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Aris. Ada yang lain mboten Bapak Ibu? Mohon maaf ini nanti. Lanjutkan nggih Bapak Ibu nggih. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda? Nilai-nilai api apa, Bu Astina? Nilai baik apa Bu Astina? Saya sering sama Bu Astina, wah bocahnya ini podo Bu bocahnya. Lah nilai apa satu yang ingin kita tanamkan saat ini untuk anak kita, anak didik kita? Nilai karakter salah satunya nomor Bu. Menghormati orang lain, sopan santun yang saat ini ana guru tin mlampah, ana guru jalan ke ya nek mlayu mlayu tok nang ngerti. Itu. Nah, nilai sopan santun Bu Astina, setuju Bu Astina. Namanya kepeduliannya. Iya. Iya. Karena kepedulian tadi Bu. Jadi nilai kepedulian, nilai sopan santun yang nanti kita angkat bersama-sama Bapak Ibu supaya menjadi nilai kebajikan SD Negeri 1 Wonosobo. Jadi pohon ini bukan tidak hanya sekedar seremonial saya nyampaikan yuk sudah balik kanan selesai bilang, bukan nggih, tapi ada kelanjutannya dari kegiatan ini. Harapannya SD 1 memang tumbuh menjadi SD yang berkarakter. Tidak hanya SD yang mencetak anak-anak yang pintar 1 tambah 1 dan sebagainya, tidak, tapi menciptakan anak-anak yang benar-benar punya karakter. Terima kasih Bu Asina. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Ini yang selama ini kita laksanakan Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi. Dapat menjelaskan menganalisa teori motivasi intrinsik yang dituju, motivasi yang muncul dari dalam, kemudian dapat menjelaskan konsep hukuman, konsep penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Tur, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Apa bedanya dan yang apik sing mana? Kemudian ini Diana, masih Diana,
dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Berarti saya termasuk saya. Ya, motivasi saya, Bapak Ibu semuanya, yang pertama tadi yang disampaikan Bapak Ibu semuanya, ingin menghindari ketidaknyamanan, ingin menghindari hukuman. Nek saya berangkat jam 7, orang oleh saka jam 7, kemudian saya pulangnya nek wis jam 2:15, itu karena buyana dalam rangka menghindari hukuman timbang dipanggil karo BKD. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan, oh aku arep sinau, arep ngapalke iki, ngesuk nek ana lomba mek entuk penghargaan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka itu di siapa? Guru. Jadi anak-anak didik kita berperilaku itu salah satunya tujuannya supaya menjadi apa yang Bu Agus inginkan. Mbak, Mas, kamu sesuk kudu pakainya seperti ini, pakaiannya dirapikan, disetrika supaya kamu gini. Anak-anak berangkat sekolah, aku pingin yang disampaikan oleh Bu Agus, pingin rapi gini. Nah, karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 1, 2, 3 ini adalah teori motivasi yang sering kita lakukan atau kita pilih. Dari 3 ini yang bagus yang mana Bapak Ibu? Yang 1, yang 2, atau yang 3? Yang 3, yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya nek bahasane ya yakin. Nek wis yakin ke ya jare Pak Soni mbok ya wis yakin, nek balan rame nyabrang ke ya ora apa-apa, nek wis yakin. Yang penting yakin dulu. Ya, ini ya 1, 2, 3 poin 3. Kita coba. 3 motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang muncul dari diri sendiri pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai yang mereka percayai. Nek sak kita percaya nganggo klambi iki dilebake, nganggo sepatu kayak disemir rapi, ya mesti dilakoni. Tapi nek aku ora percaya, aku ki rapi ki percayane nek klambine ditokke, kemudian celanane ya biasa wae, kemudian sepatune ora perlu disemir lah. Nek itu sudah dianggap rapi, ya pasti si orang itu akan berperilaku seperti itu karena rapinya si A adalah seperti itu. Karena keyakinan dari dalam diri orang tersebut. Aku yakin nek maem sam bakso bari nganggo sambel 3 sendok wis pedes, yo ora bakal cukup 5 sendok karena wis yakin. Ngeten nggih? Dari diri. Mbak yo jenengan Bu Fitri, Mbak tambahi Mbak, yakin Mbak ora pedes Mbak, yakin Mbak iki nempo ora pedes Mbak. Ora, aku yakin 3 wis pedes. Yakin dari dalam diri. Maka akan muncul perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari Anda? Tadi jelas ya, biar tidak dipanggil BKD. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Ya, karena atasan saya sering menegur, umpamane lho. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda? Ya, karena atasan Anda nek saya datangnya tepat waktu dipuji. Oh Mbak Yana kasih terus ya Mbak, pinter Mbak. Jadi bocahe ngene nah, ngoten niku. Yang ketiga, atau mendapatkan imbalan dari penghargaan guru yang datang paling awal, paling gasih. Atau 4, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru adalah contoh bagi murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jelas yang poin ke-4. Oke Bapak Ibu. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nomor 1. Nggih Bu, padha Bu. Murid nyengke
Karena apa nomor 1 ke? Nah, dihukum. Wedi nek dihukum. Oke, aja ribut. Duduk anteng, nek isih duduk anteng tok mesti sik ribut. Tapi nek sing ribut ya, tambah apa Mbak? Embel-embele Mbak. Tak toke. Langsung orang yang ribut. Pak guru izin ke kantor, ya. Kowe ora oleh menyat saka kursi. Harus tetap di kursi. Sing menyat Pak guru kesini tak keluarkan. Ora ana sing wani. Ya. Jadi pola pengajaran diktatornya ya kaya ngono kuwi. Ngeri pokoke, ngeri. Ora anteng suntik, ya. Waduh. Ke, bawa tali dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Loh, iya. Loh, jauh sebelum kenal ini saya seperti itu, tapi setelah kenal ini tadi saya diskusi sama Bu Tur pagi-pagi hari, Pak Asep gimana? Saya ingin melapangkan dada saya, ingin menerapkan ini, berhasil ora berhasil tak lakoni, nek berhasil ya step by step, nek ora bukan ora tapi belum. Kalau kita tidak ingin mencoba, ora bakal berhasil. Tapi kalau kita ingin mencoba, ora kita siji sak bocah. Nggih, pripun, Pak? Nggih. Betul. Betul. Nggih. Boleh sini, boleh minum. Boleh Pak, tetap begini boleh tidak. Tetap biarkan Pak. Iya. Karena itu aturan kelas. Ketika saya masuk kelas lain, Pak, saya mau minum boleh enggak? Saya takut. Aku siapa? Ya takut nih kita minum. Loh, enggak apa-apa silakan gitu. Lah, kalau haus kan memang boleh minum. Murid liyane, wah enggak boleh sama Bu Tini, Pak. Kadang itu yang mata pelajaran yang tidak melihat aturan kelas. Seperti yang beliau Pak Aris G. Iya. Saya kebetulan pada waktu cuaca dingin pakai jaket. Masuk kelas pakai jaket. Saya tidak tahu aturan itu di kelas 6A tidak boleh. Tidak boleh. Masuklah ke situ saya pakai jaket. Wah, saya murid dibully Bu. Itu memang. Kok saya pakai jaket di bulan jenderanya? Saya tetap tak pakai. Karena cuaca di situ memang dingin. Enggak boleh tetap pelajaran tak berhenti 1 kali, 2 kali, 3 kali masih seperti itu, tidak sampai meh pelajaran pun saya belum konsentrasi, anak nggak konsentrasi pakai jaket saya apa anak nggak pakai anak nggak konsentrasi gara-gara saya pakai jaket karena aturan tersebut. Artinya Wonosobo ini kan cuacanya dingin, artinya setiap orang kan boleh memakai dong karena itu hak asasi manusia. Saya tak jelaskan seperti itu. Ya. Enggak Pak, ini aturan jelas. Ya. Copot lah karena itu. Masih lagi akhirnya terjadilah suatu apa namanya konflik yang mana suatu penggaris katakan. Ya. Lah itu kejadian sebenarnya kejadiannya Pak Sony tidak akan terjadi jika sekolah punya keyakinan sekolah. Jika keyakinan sekolah itu kita turunkan menjadi keyakinan kelas, dan jika keyakinan kelas itu tertulis terpajang indah di depan pintu masuk. Supaya setiap guru yang masuk kelas itu oh, ini tuh aturannya. Iya. Nanti teknisnya memang seperti itu. Terima kasih Pak Sony. Jadi untuk membuka wawasan kita nanti di slide selanjutnya ada. Jadi keyakinan sekolah kita susun dulu, kemudian kita susun menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat seindah mungkin, sebagus mungkin, ya. Kita pajang di depan kelas ketika anak keluar masuk, mek weruh terus, mek moco terus. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sony. Jadi yang terjadi memang seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi antara peraturan ABCD tidak sama,
kemudian guru kelas yang masuk ke kelas tersebut tidak tahu, akhirnya terjadi beberapa konflik. Jadi nanti insya Allah kalau setiap kelas punya keyakinan masing-masing dan sudah terpasang, kita bisa mempelajari keyakinan kelas masing-masing tersebut. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Kita bareng-bareng inventarisir, Bu. Kira-kira apa, Bu, nilai-nilai kebajikan kita? Tadi kan di profil Pancasila kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, gotong royong. Lah, kalau di SD kita mau include itu di Dinggo seperti itu, wis podo profil pelajar Pancasila lah, orang sama tambahi atau perlu kita tambahi? Mohon Pak, itu hanya salah satu atau segitu banyaknya mau kita fokuskan satu atau kalau profil pelajar Pancasila kan banyak. Nggih, kalau bisa beberapa Pak. Nanti kalau satu nanti arahnya juga ke visi. Jadi nilai-nilai universal lah, saling menghormati. Ya sesuai saja. Persis. Sesuai profil pelajar. Nah, Pancasila mau tambahi sing kaitane karo sing sosial, Bu. Saling menghargai, menghormati, ngono lho, ngono ya. Menjaga sopan santun. Nah, mau tambahi itu, Bu. Tambahi, Bu. Kan tadi kan itu kan hanya kreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tambahi saling menghargai dan menghormati, menjaga sopan santun berperilaku, tutur kata, santun, peduli sesama. Nah, nanti kita tambah, kita coba rumuskan, nanti ada tim sendiri yang untuk mengolah itu supaya nanti kita benar-benar bisa punya dasar lah kalau kita berperilaku dengan anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, nggih Pak. Nggih Pak. Keyakinan yang mau kita tanam itu satu ya Pak. Nggih. Bagaimana keyakinan tidak rusak Pak? Kaitannya seperti paling ini. Nah, betul. Saya arahnya Pak Aris mudeng ini. Kita membuat keyakinan kelas menjaga anak supaya berpakaian yang sopan. Sedangkan wali murid datang ke sekolah, ya sih janjane seneng-seneng wae, Pak. Datang nganggone kaya ngono, ngasih Pak Hanafi nyiling water juk teh nganti luber-luber teh itu. Jadi kronologis water juk ngisore dikek keset, bukan tetes itu bukan mengantisipasi Pak Hanafi mbokan kaya ngono maneh. Lah ayo. Mengantisipasi ada yang lewat. Iya. Nek luber kuwi ora nanggon keramik ngono lho. Kita harus tegas Pak Aris, keyakinan kelas sekolah kita buat, kita pasang sing gede di depan, kita publikasikan ke media sosial kita sampaikan ke anak-anak kita, ben tidak dirusak oleh Keyakinan wali murid dibangun sama-sama, berarti bangun wali murid ya bangun murid. Jadi tidak hanya murid kita yang diulus-ulus, sedangkan wali murid seperti yang disampaikan Bu Astina, ya, si Bu, nyong pingin ngene, bek bocahe kaya ngene, malah ditampa orang bener karo wali murid. Karena apa? Belum tahu keyakinan SD1 itu seperti ini. Nah nanti kita follow up, kita publikasikan supaya kita wali murid tersebut paham. Nyata nggih Pak Aris nggih, bismillah kita bareng-bareng untuk keyakinan ini. Ini ada Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Bedanya apa? Sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi ki apa sih? Nek saya menurut saya nek wingi pas urung sinau hukuman dan konsekuensi ya padha. Ternyata bedanya apa Bapak Ibu? Kalau hukuman itu bersifat di luar konsep. Pamane SD1 gawe aturan masuk kelas terlambat lebih dari jam 7. Di situ aturannya anak berdiri di depan kelas sampai kebiasaan selesai. Lah nek Bu Astinah ngei tugas bocah kon njukui sampah. Kuwi jenenge hukuman.
Tapi nek Bu Astinah ngongkon murid ngadeg nanggon depan kelas, itu jenenge konsekuensi. Karena konsekuensi sudah ditulis di aturan kan Bu. Kemarin buling, gimana apa Bu? Konsekuensi ini Bu, yang terlambat. Nah, maka dari itu kita juga gawe aturan. Kemarin jari saya secara konsep ya kurang pas. Jadi kalau aturan itu gawe aturan, ngisore konsekuensi ini nek langgar opo. Ini loh. Karena Bu, yo tidak salah Bu Astina, orang ana konsekuensine kok nyongat gawe konsekuensi dhewe. Nek sing terlambat 5B nak kon njupuk sampah. Nek nggon saya tak kon madik nanggon ngarep kelas ngasih pembiasaan rampung, pegel ngono. Bahkan tak kon nyanyi nang ngarep kelas. Konsekuensi lebih bagus dari hukuman. Tapi hukuman dan konsekuensi tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah restitusi. Oke Bapak Ibu, Eva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa hahaha melihat perilaku Eva yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Eva menertawakan Eva yang gagap dan malu luar biasa dan malahan minta Eva untuk maju ke depan. Ayo maju! Dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang di ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan perilaku Pak Seno? Apakah Anda pernah melakukan seperti Pak Seno mirip-mirip? Pernah. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi itu sudah tertulis dan tidak mungkin konsekuensi jika ada murid yang tidak bisa menjawab pegang hidungnya orang-orang. Ya, tidak ada konsekuensi. Jika anak tidak mengerjakan PR, mohon untuk dimarahi sampai nangis orang-orang. Tidak ada konsekuensi seperti itu. Jadi ini hukuman, real hukuman. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Nah, mau tidak mau, saya mengakui Bapak Ibu, sejak saya dulu jadi guru latihan mulang ngasih kemarin-kemarin di SD sini, lebih banyak saya mengucapkan ancaman-ancaman. Duduk, nek ora lungguh tak unglangke wong tuamu. Dene esuk ora garap PR maneh, wong tuamu tak panggil, tak kon milih arep medhu nang kelas 4 apa nang kelas 3. Apa munggah kelas 6 ngono Pak. Ekstrim, ngeri pokoknya. Ngeri. Penuh ancaman. Jadi jangan salahkan ketika murid kita berangkat dari rumah kok aras-arasan ya arep mlebu nang kandang macan Pak. Bayangannya wah ngeri kok ngono-ngono kaya ngono ae ora dadi. Ora dadi. Kita semua mengalami, mengakui, tapi alangkah baiknya kalau sudah tahu seperti ini, entah jadi nih anak kaya ngopo mengko kan dulu ngerti. Aja njuk alah ora arep nglakoni ah, dikaya ngono wae kaya ngono apa meneh ora dikaya ngono. Nah, kalimat saya ngeyelenya kaya ngono. Ngeyele saya gitu Pak. Lah wong murid nyong wae ora tak ancam wae, tak ancam bele-dalete peleh dene ora tak ancam. Saya leda-lede itu asumsi saya, tapi niat baik, tingkah laku kita niati baik, insya Allah ono perubahan ora kita sedikit, sitik, engko insya Allah menjadi sebuah budaya SD 1 Wonosobo. Ora kudu ono gurune, nek memang bocah kuwi anteng nang kelas garap, ya ora ana gurune pokoke ya anteng garap, beda kaya murid nyong.
Pak Guru ke kantor sebentar. Orang ribut. Siapa? Begitu balik kanan, buka lawang, gerep. Ikin tanggane urung entek sing tak dongke wis wah. Lah mental itulah yang ingin kita hilangkan. Mengapa anak bermental seperti itu? Gara-gara kita sering memberi hukuman, kita sering memberi ancaman. Kayak zaman biyen. Jadi nek ora ana sing ngancam ya wis bubar. Dan mental itulah perusahaan sekarang tidak butuh. Perusahaan internasional begitu ono anak buah legaliti satu kali saja, walaupun itu tidak kesengajaan, corek. Koncoku sudah sering alami di perusahaan internasional, aturan kon ngadeg 10 jam, 8 jam, apa 5 jam ngadeg karo ora oleh jegok, kok ono satu kali kelihatan jegok ora ono toleransi. Di situ aturannya keluar, ya wis keluar. Nah, jadi disiplin dibangun dari diri dari sejak dini. Kemudian Bapak Ibu, saatnya beralih Bapak Ibu. Okay? Saatnya kita beralih disiplin positif melalui restitusi. Saatnya kita beralih. Apa itu restitusi? Bapak Ibu ini Bapak Ibu yang tadi kita sering ngomongkan. Restitusi adalah proses, bukan hasil akhir. Okay? Untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, Jadi nek memperbaiki kira-kira nek rusake akeh cepet apa suwe Bapak Ibu? Suwe. Jadi aja kon kaya sak nyet kaya goreng tempe kemul, yuk 5 menit mateng, jangan. Kalau anak kita sekarang usianya 10 tahun, kok perilakunya kaya ngono, berarti itu sudah ada 10 tahun yang lalu. Berarti umur kejelekan murid kita 10 tahun. Paling tidak kita butuh memperbaikinya ya 10 tahun. Ojo njuk saiki dikandani esuk. Mari, ada yang seperti itu. Itu alhamdulillah, tapi secara umum jangan kita minta instan karena sini proses. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kuat ini sudah menjadi karakter yang baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Garis bawah kita ini Bapak Ibu. Ya. Jangan anak dipaksa sendiri untuk piye carane memperbaiki. Bukan, karena di sini ada sebuah kalimat, ada sebuah kata proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain tersebut. Jadi sebuah proses Bapak Ibu kolaborasi. Jadi kalau ada muridnya panjenengan sing salah, sing luput, ya jangan langsung tes ancaman, panggil. Nanti ada contoh restitusi yang saya. Apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Tadi apa Bapak Ibu? Hukuman itu sifatnya di luar konteks, serta merta, lebih dekat dengan bullying, lebih dekat dengan apa Mbak si jenis bullying apa kalimatnya? Perundungan, lebih dekat dengan penyiksaan, bisa dikatakan seperti itu. Ya, konsekuensi hampir mirip dengan hukuman, tapi sudah terkonsep, sudah terregulasi oleh kepala sekolah, sudah diizinkan. Nek ada anak terlambat Pak, sudah ada aturannya, tutup pintu gerbang. Saya mantap saja tak tutup, itu konsekuensi anak. Tapi kalau restitusi dibuka ke lawange, dikon mlebu nang kelas, nek wis rampung pelajarane diundang, Mbak Tini, iki Mbak, kali Pak Guru enggak sekedap cerita nang apa mau terlambat. Wingi terlambat meneh nang apa, wingi ini ya terlambat apa, dia akan bercurah pendapat, akan ngomong sak lengkap-lengkap. Nek kurang yakin panggil orang tuanya. Monggo bareng-bareng Ibu, Pak, Mbak Tini, besok caranya seperti ini.
Setuju nggih? Bisa ndak dilaksanakan? Insya Allah Bu, insya Allah Pak, saya usahakan. Kita coba lihat berikutnya. Kaya ngopo? Oh iya, sing mau terlambat seminggu ping 4, saiki terlambat seminggu ping 3. Besok terlambat lagi, isih terlambat 2, seminggu ping 2. Besok lagi terlambat ping pisan, besok lagi tidak terlambat. Sebuah proses kolaborasi. Ojo njuk nek wis salah seneni culke wae ora, ya mesti akan salah maneh. Nggih? Akan salah terus. Memang berat dan memang tidak instan, intinya seperti itu. Memang berat dan memang tidak instan untuk melihat hasilnya. Maka nek ono orang-orang bicara dengan saya, hasilmu nyinaoni bocah ndi? Ya ora saiki ra Pak, ngisuk 20 tahun maneh. Nek yen ora ngandel 20 tahun teko nang nyong. Delok murid-murid nyong wis dadi apa. Kan ngeten. Pendidikan kan sebuah proses panjang, bukan proses saiki nyemplungke tempe kemudian jadi gurih 5 menit kan tidak. Lah kok iso cepet? Lah kan dimbu kok. Rong sasi dikai buku tes kowe dihafalke kudu ngene esuk lakoni dihafalke esuk takoni meneh dihafalke meneh takoni meneh. Ya rong wulan pinter tapi pinter kuwi tok. Lah nek bar lomba takoni meneh mesti lali. Mesti lali karena prosesnya tidak sesuai dengan konsep psikologis yang diajarkan oleh para profesor-profesor. Kan yang penting menang, iya, nek wis penting menang, wis menang, tapi wis manfaatnya cuma hanya di situ. Keberlanjutannya wallahu a'lam, kita tidak tahu kan seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan, ngeri meleh niki Bu. Tadi wis ana hukuman, ono konsekuensi, ono restitusi. Saiki dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, atau kepada seorang guru agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi nek awake dhewe muni kaya ngono ki iki paling ora iso, tak kei iming-iming. Tapi nek muni Bu Ulwi wis iso ora bakal nyong iming-iming Bu Ulwi. Itu. Ngeten niku modele Bu. Modele ngeten niku. Kula nek ngerti butine wis bisa kasti nampleke pinter Bu, nek jenengan iso namplek ping 3 tak kasih hadiah. Ora mungkin, tapi nek ngerti butine ora iso namplek, Bu, ora sah akeh Bu, siji wae candak. Langsung tak cek bakso. Tahu ini dihukum oleh penghargaan. Oke, Bapak kita lanjutkan. Alvin Kohn apa ini? Ya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Ya, makanya ini ini judul ini kan dihukum oleh penghargaan. Nanti kita buka menelah teori-teori inilah. Festival tunas bahasa itu berarti menghancurkan potensi. Iya. Semua itu Pak. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, perubahan itu tidak serta merta nek awake dhewe arep ngeyel kaya ngono ngesuk diparani Pak Kadin. Ora usah nganggo tulisan embel-embel edisi siji nek arep ngeyel kaya ngono. Ganti jenengmu SD apa sakarepe. Nah, ini jelas, yo saya meyakini Pak. Saya tak logika saya sendiri. Oh iya ya. Karena apa menghancurkan? Kok nek aku berorientasi nih hadiah, kok nek apa-apa ora hadiah, Pak. Pak Edi nginjang kempalang ten kampung, ten rumah Pak daleme Pak Aris. Sak wong dur prese 50.000. Mangkat kabeh. Ben wulan dur pres terus. Begitu nanggon nginjang ten Pak Asep tapi mboten enten dur prese ora ana sing mangkat. Karena apa? Ini penghargaan ini sudah menghancurkan motivasi intrinsik diri
kita. Masuk SMP harus membiarkan. Iya Pak, harusnya seperti itu Pak. Ya, loh, kan tujuan pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan segelintir orang. Jadi sing perlu pinter ke ora bocah sing pinter tok duwe piagam ora, tapi kabeh wong sing pengin pinter. Loh, kalau kita ulas ini kok kan ngendi-ngendi. Ya. Visi misi ini Pak Kepala Dinas juga harus dirubah. Ini teori-teori ini coba kita lakukan di lingkup kita yang paling kecil, lingkup kelas, lingkup keluarga kita, seperti itu. Diri kita sendiri minimal yang sudah berubah. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Nyong karo Pak Hanafi sing maune akrab. Gara-gara lomba, yuk Pak Hanafi sing menang oleh penghargaan, nyong karo Pak Hanafi harus ado-adoan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, mengurangi ketepatan, mengurangi logika kita. Penghargaan menghukum. Ya, secara tidak langsung menghukum. Penghargaan mematikan kreativitas. Jenengan arep dikei penghargaan kudu mlayu nganggo kedua kaki sing banter nek pengin juara siji, nek pengin juara cepet. Di situ padahal muncul kreativitas we. Iso mencolot iso apa tapi ora oleh. Akhirnya mematikan kreativitas. Berhubung ora oleh kuwi yo ora dilakoni, Pak. Padahal itu kreativitasnya anak. Penghargaan menurunkan kualitas. Nek wis grade tekan kono 100 kowe mung kaya ngono padahal dia anak itu sudah lebih, ya akhirnya akan mencapai 100 ya kaya ngono wae. Karena dengan 100 seperti itu pun sudah dapat penghargaan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Restitusi sebuah dalam Pak. Kita nganulah artinya gini. Ya, ribet kan sama saja dengan penghargaan sebetulnya Pak. Jadi kita perubahan ini mulai dari kita sendiri, lingkup kecil, lingkup sekolah, lingkup kelas. Kita coba regulasi-regulasi yang kira-kira kemarin tidak pas, kita rubah seperti apa supaya dinamika di sekolah ini tetap dinamis. Orang yuk, wis Pak, Bu Tur besok memutuskan Pak Edi Sora Sahano FLS 2N. Tidak seperti itu, sudah tidak ada mapsi, bukan seperti itu. Susorano lomba-lomba apa SGJ ora sang ngirim. Nilai tidak seperti itu esensinya. Ya, mungkin kalau besoknya arahnya ke situ ya tidak apa-apa, tapi saat ini kita beralih. Iya. Ada kalimat toh, nilai kan menghukum. Apakah yakin jenengan ngai biji 90 ki bocah bener-bener biji 90 kan? Tidak. Nanti ada lagi yang namanya kurikulum merdeka ya Mbak Yana. KKM ke apa Mbak? Kriteria ketuntasan nek nang anu murid. Jadi anak saya cah 28 ki tak biji 28 cara karo nyong. Siji penjumlahane si A jumlahke loro tambah loro wis tak kei biji 100. Karo bocah siji sing jumlahke 200 ping 200 tambah 250 ya padha bijine 100. Karena kemampuan si A hanya 2 tambah 2. Kok bener tak biji 100. Itu namanya KKM personal. Itu ada di pembelajaran yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalahnya. Intinya restitusi itu intinya kita bersama-sama anak mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Ngeten nggih? Mencari solusi dari pelanggaran yang dialami anak. Oke, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi sudah nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian nah ini di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan antara
anak yang salah dengan teman-teman yang lain. Biasanya anak-anak yang sering melakukan kesalahan dibully, orang diponconi nang kelas. Nah ini tidak, dengan restitusi anak akan dikembalikan ke komunitasnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Gelem ora nek diingis koyo ngene. Gelem ora nek diingis koyo ngene, bukan yuk dia kudu mangkat jam 6:30. Matur bapak 6:30 kudu wis nyata termontor, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, nanggon awake bocahe nang apa kok kaya ngono, faktore apa wae. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dibeleke supaya tidak dibully, tidak dielek-elek kancane. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu, ini yang nanti kita produknya per kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini tujuannya nggih, dapat menjelaskan proses membentuk peraturan-peraturan nih Bapak Ibu. Di sini tujuannya jelas Bapak Ibu, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi peraturan-peraturan sing wingi ditempel di kelas, Tetel. mohon izin ditetel diganti keyakinan kelas. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa Bapak Ibu? Ya karena untuk menumbuhkan keyakinan diri. Nah, betul Bu Wes. Ingin memunculkan kesadaran diri. Nek bukan kesadaran diri mbok yo dihukum, ya tetep kaya ngono wae. Engko ilang sing hukum umat maneh. Pindah kelas dilalahi kelas dhuwure legeh hukum kaya nyong akhirnya bocahe saya ora genah-genah. Warung pasir ora tau dihukum wasik. Wah. Bukan karena tidak dihukum, tapi ini keyakinan kelasnya ini dimunculkan. Nggih. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kemungkinan lah ini Pak Aris. Jadi ini kita jangan serambah uyah ke yuk kabeh. Berarti nek ngono peraturan-peraturan kae undang-undang salah Pak. Lingkupnya bukan ke situ nggih Bapak Ibu nggih. Kita lingkupnya ke siswa. Siswa itu pun menumbuhkan keyakinan siswa. Nek urusan undang-undang dan sebagainya itu ranahnya sudah bukan konsep pendidikan. Mungkin jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kok tidak diganti saja? Mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda untuk kesehatan. Nilai-nilai keselamatan tadi atau kesehatan tadi yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya Mbak Fitri ya. Mbak Fitri nek yakin numpak motor diboncengke kuwi kok marake iki iyung aja lakoni. Tapi nek Mbak Lia yakin numpak motor saka Selokromo kok ora masalah kandungane, iyalah koni karena sudah yakin. Karena keyakinan mengalahkan segala-galanya. Contoh, wingi pas pandemi ya, saya ditegur sama Bu Sakinah. Ngopo sih Pak Asep kok pakai masker terus? Karena saya yakin nek pakai masker aman. Tapi Bu Sakinah yakin, enggak apa-apa, sepenting jaga jarak 10 meter, 5 meter, enggak apa-apa, enggak kena. Bu Sakinah yakin seperti itu, Bu Sakinah enggak pernah pakai masker kalau bicara dengan saya. Karena yakin itu dengan jarak yang jauh tadi. Dasarnya keyakinan. Oke, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu kelas atau keyakinan sekolah. 1, Bapak Ibu, ini nanti kita praktekkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Nanti kita menyusun dulu nggih, kebajikan universal SD dulu nggih, bla bla bla. Lah, kita membuat keyakinan kelasnya tidak boleh lepas dari kebajikan universal SD 1 Wonosobo. Yang tadi P5 ditambahi nggih. Tambahi saling menghormati, saling menghargai, nanti kita tambah itu. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama sekolah atau kelas Anda. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, buatlah poster
Ini yang penting Bapak Ibu. Buatlah poster atau muat di media sosial keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Anda. Terus di build up, domongin terus ada murid-muridnya. Ya. Sekarang buat botol saya, kelas saya sedang ini. Sedang istimewa Pak, kelas saya buat botolnya. Karena saya apa? Terus menino tak kandani. Ini karena ini. Ya, terus diingatkan. Ya. Jadi igen api-api ewan botol kelas saya. Karena keyakinan kelas itu saya tak omong-omongnya terus. Kemudian pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturannya lebih rinci dan konkret. Jadi lebih abstrak Bapak Ibu, lebih ke kalimat, ya, saling menghargai teman dan orang tua di sekolah. Ngono tok kuwi. Ya. Disiplin dalam mengerjakan tugas dan kehadiran di sekolah. Ngono kuwi. Ya, keyakinan kelas nggih. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kalimat tidak. Nggih? Tidak boleh ada kalimat tidak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ini Bapak Ibu. Ini yang harus diperhatikan. Keyakinan kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan semua warga kelas. Kabeh muridnya dijak, wong tuwane paguyuban dijak supaya muncul keyakinan kelas bersama. Nek kelas 1 awis percaya piket kelas kuwi dilakoke wong tuwa ora apa-apa, ya keyakinan kelas 1A seperti itu. Tapi jangan mengalahkan universalnya SD 1. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, biasanya bersifat dinamis. Perubahan-perubahan sesuai dengan isu-isu yang sedang hangat. Nggih, nek isu hangatnya 3 dosa, isu hangatnya 3 dosa berarti keyakinan kelasnya kita diberi 3 dosa. Ngeten nggih? Seperti di tempat saya ada, ya, tidak melakukan perundungan, tidak melakukan kekerasan seksual, ngeten niku. Jadi bersifat abstrak, bukan konkret tadi. Jadi nek konkret kan tidak boleh ngemek bohong. Itu kan konkret. Tidak boleh nyemol apa kok? Itu kan konkret. Jadi kalimat kekerasan seksual hanya di keyakinan kelas hanya tidak boleh melakukan kekerasan seksual, tidak dirinci. Ya, tidak boleh megang bokongnya teman itu masuknya ke peraturan kalau seperti itu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, mempersiapkan warga sekolah, murid-murid dulu. Oke, dikandani secara teori, bedane peraturan kelas karo keyakinan kelas ki apa. Kemudian mencatat semua masukan para murid. Ini saya kemarin minta post-it Burari. Tujuannya anak-anak tak suruh menulis. Satu keinginannya supaya kelas itu damai. Ono sing Pak, datanya tidak boleh terlambat. Pak, nek sampah buangnya harus benar. Pak, kalau di kelas tidak boleh lepas masker. Pak, macam-macam lah. Itu nanti kita generalisasikan kalimatnya menjadi kalimat yang umum, menjadi keyakinan kelas. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nek anak-anak menuliskan tidak, kita ganti menjadi kalimat positif, akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, dirubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu. Kemudian Asep, dalam Bu, itu kalau yang tadi kan ketika membentuk keyakinan kelas itu kan mengambil dari anak-anak, ya. bisa diajak. Nah itu untuk anak yang kelas bawah terus bagaimana? Apakah kemudian orang tua yang karena tadi melibatkan paguyuban, apakah kemudian orang tua yang mengumpulkan kesepakatan itu atau bagaimana? Nah, menurut saya sebaiknya karena anak kelas 1 kan aktor, tapi aktor belum bisa nganu nggih, ya tetap melibatkan paguyuban itu, orang tua itu tetap, tapi anak dihadirkan supaya prosedurnya maunya apa paham. Yuk ikut mengikuti prosesnya, jadi ngerti, oh ngesuk aku berarti ora oleh ngene, aku berarti kudu ngene. Tapi masukan itu dari
orang tua. Itu lebih baik seperti itu, Bu. Itu juga sebuah inovasi. Kalau kita mau menghadirkan orang tua dalam pembentukan keyakinan kelas 1, kelas 2 mungkin, itu sebuah inovasi bagi SD1 Wonosobo menghadirkan paguyuban dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini poinnya di situ Bapak Ibu. Ya, setelah dibuat, disusun, digawe sing api, dikei bingkai, dipasang di tempat yang strategis. Contohnya ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini saya ambil di internet. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini kalimat keyakinan kelas 1. Keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini perlu bujukan kita, Bu. Ya. Menghormati barang miliknya. Lah bocah nyong nek iki ngon sapa wae ora ono sing ngaku kok. Ya. Padahal ana jenenge genah Rara. Kae, sapa jenenge? Nazira. Orang aku. Barang tak kayak izin tak anu. Oh iya Nding, kemarin ngon aku ilang. Iyalah. Piye kuwi? Jangan makanya kita sugih. Dua kae duite menino ana duit 10.000, 20.000 ndok kelangan. Ditakoni diumumke Pak Marsono siapa yang hilang? Ora ono sing ngaku. Hebate koyo ngono Pak. Lah nah, kepedulian kepada barang miliknya. iya. Ini loh, perlu Bapak Ibu kita yang kita masukkan ke kelas kita masing-masing menghargai barang miliknya. Nggih. Kemudian senantiasa membantu. Ini contoh-contoh keyakinan ini kelas 7, kelas SMP. Ini kelas SMP sudah lebih dewasa, kalimatnya lebih kompleks. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan sebagainya. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Nanti terserah kelas Bapak Ibu kegiatan nih. Nek arep menanamkan tentang menghormati, ya diajari buka film, nonton film, nggih, tonton iki lho sing film-film motivasi seperti itu. Caranya macam-macam. Kebutuhan dasar manusia, nah ini Bapak Ibu. Mau tidak mau, kita tidak bisa lepas dari kelima kebutuhan ini Bapak Ibu. Ingin menjadi penguasa, ingin disayangi, ingin mendapat kebebasan, dan ingin mendapat kesenangan, dan ingin bertahan hidup. Nek bocah-bocah kelas SD kira-kira nek ribut pas pelajaran gara-gara pingin apa Bapak Ibu? Ingin kesenangan atau kebebasan. Rata-rata seperti itu. Rata-rata gara-gara ingin senang dan ingin bebas. Tidak lepas dari ini, makanya kita harus tahu. Oh, Asep ki ribut gara-gara apa? Oh, pingin bebas. Soal margone soale digarap wis rampung. Ingin setelah istirahat. Nah, kita harus memahami itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dan akhirnya kalau kita saling memahami kebutuhan dasar manusia, akan tercipta dunia yang berkualitas. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, restitusi 5 posisi kontrol. Ini yang penting Bapak Ibu. Tadi restitusi apa? Lalen pengertiannya. Proses perbaikan bukan hasil akhir yang menawarkan anak terhadap sebuah solusi ya. Ya, memperbaiki solusi ditawarkan lah. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Nah, dalam posisi kontrol kita, guru itu berperan menjadi 5. Siap, kita ngacung bareng-bareng nggih.
Siapa di dalam kelas kita yang pernah ataupun sering menjadi penghukum? Ngacung. Angkat H. Gitu? Penjadi penghukum gitu betul? Ya. Pembuat merasa bersalah. Oke. Mbak siapa? Mbak Pira, nek orang garap PR kok kowe orang hormati Pak Guru, wingi Pak Guru sentuhan ke semua akeh. Nah, orang mas para ibu motorke udan-udan pingin gue sekolah nang ini orang gak ada PR. Nah itu membuat rasa bersalah. Ya saat itu tok pun balik kanan istirahat kalian ini sering Bapak Ibu? Sering. Wah gaweane si juluruke gaweane menjadi teman cok. Nek saya biasanya karo bocah sing ora terlalu ngeweng, sing ora tapi sing beboh banget ora bakal. Nek sing bocah tembe pisan melakukan kesalahan, bocah kok biasanya apik terus kok tembe pisan, saya biasanya berpihak jadi teman. Lho nang apa sih kowe? Biasanya pinter kok ngarep PR tepat terus saiki kanu nang apa jal. Nah, kalimatnya kan beda. Friendly lebih ke teman. Itu Pak, saya tadi kemarin tuh dijak Bapak ke luar kota pulangin malam, jadi saya nggak sempat. Lanjut besok meneh ada PR kaya ngono, pergi ke luar kota oleh rapopo, gawa tugasnya, ya. Nah, teman longko nek seperti biasane nek saya bocah sing ora terlalu bleler tak kaya ngono kuwi. Tapi nek sing bleler bendina nganu ya sing anane siji loro. Waduh, gua prigesti. Nah, yang keempat menjadi pemantau. Pemantau itu ngamati toh. Ayo kayak media, Pak. Ma'ruf. Pemantau. Ngamati. Oh, kayak sini. Oh, kayak ini. Gue dikonfirmasi, bener? Kamu kemarin gini ya. Orang ngarep semene. Oh iya, Pak. Pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Ya. Yang terakhir menjadi manajer itu lebih dari awal mengetahui, kemudian menganalisa, nek wis bar menganalisa action bocah di KI tindak lanjut, bar tindak lanjut didelok hasilnya. Ini manajer lebih sistematis, tidak serta merta mak bedunduk duer. Ndak. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol ini yang diharapkan oleh teori ini adalah poin 5. Kita sebagai manajer, jadi manajer kelas. Jadi setiap permasalahan dianalisa, orang waton dibuang, metu. Nah, bocah bar diseneni, gitu? Asik, Dimuni kon metu, langsung balik kanan. Wes salah Gus. Kon metu kok metu temenan. Orang nanti diblok. Kayak ngono. Lah siapa? Kuwi lah ya Allah. Kayak ngono kuwi Bu. Ya. Kayak ngono kuwi. Lah nganu lah. Bismillah lah Bapak Ibu nggih. Ya memang saya yakin tidak instan. Saya yakin. Loh, Pak Asep jenengan nang kono bicaranya sudah ngelakoni belum? Saya kalau melakoni sudah. Wis hasil durung? Jawabannya durung. Jangan harap hasilnya cepat, alon-alon. Sing penting ngelakoni dhisik. Saya jadi manajer tak jelok. Ini penghukum, kalimat-kalimat penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Wih, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu. Yang terakhir selesainya. DK maneh. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Penghukum nadanya tinggi, bahasa tubuh melotot, jari menunjuk. Waduh. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalimatnya
menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Tidak berani, Pak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Nah, luwih halus. Tapi kok akhirnya gawe salah. Gawe nelongso. Salah lagi itu, Pak. Ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apa enggak kasihan? Nah, ya, itu merasa bersalah. Padahal ngono terus iki piye carane? Iya. Dipikir rasa apa sih dibanding wong tua nih. Nantinya akan mati. Bener. Ini sebagai teman Bapak Ibu kalimatnya ayo toh Pak Edi, biasanya Pak Edi arep maruh, ayo toh maruh, bantu Pak Guru demi Bapak ya. Ayo ingat, kamu harus ayo kita tidak bantu. Ayo sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, lebih halus ya. Sebagai pemantau, apa yang kamu lakukan, sanksi apa yang kamu pilih, iki saklek ono aturan. Pak perlu di print dikasih dulu, biar dibaca di meja masing-masing. Iya. Oke, Pak. Yang direnungkan. Iya. Ini Pak, Guru Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas. Ini lebih ke pemantau. Jadi ono aturan, ono konsekuensi, kon nglakoni muridé. Apike ngono konsekuensi. Jadi pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Ini Bapak Ibu kalimatnya. Apa yang kita yakini, keyakinan kelas tadi Bu. Kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu yakin? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Anak saya sudah tak seperti itu sampai detik ini. Alhamdulillah anake nganu Pak, sing mau rewangi mono, sing rewangi mono spot lho. Sapa sing mulang kelas AA bawahnya, sing demai tembelang. Udung anak Ziha. Kan terlambat terus mau Bu. Saiki blas. Ora tau. Ziha. Mari. Adine nang kene. Adine nang kene. Alasane apa Jal? Adike nek isuk kemrungsung ora jadwal. Nek adus kesuwen, dia diterke bapake goncengan sisan. Alasannya seperti itu. Akhirnya tak korek, bla 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 bla. Wong tuane tak panggil, restitusi ini tak nggo wong tua karo anake. Alhamdulillah nyatanya ora iso ora terlambat ke sekarang. Kemudian Bapak Ibu, ini video restitusi di saya. Nanti kita lihat terakhir nggih. Nah, restitusi action kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Langkah-langkahnya Bapak Ibu harus menstabilkan identitas dulu. Ya. Anak distabilkan dulu emosinya. Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu, Yana. Pak Guru tahu, ya, kamu tadi tersalah. Tapi kamu yakin, kamu anak hebat. Kamu tidak bakal melakukan ini lagi. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kalau sudah anak tenang, iya Pak, saya insya Allah tidak melakukan lagi Pak. Kan wis bocah tenang. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validitas tindakan yang salah. Sing disalahke domongke, kemudian arep ngopo? Ini validitas tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinanmu apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin Pak. Ya wis, saiki ngene. Yo carane ora terlambat piye? Alasannya apa? Kamu gara-gara terlambatnya penyebabnya tulis. Nah, solusinya kita cari bareng-bareng yo apa tulis. Ben anak kudu kaya ngono nek arep segitiga restitusi. Nah nek ora yo nganggo dek terlambat. Nah, seperti itu.
Ya. DG maning. Ini segitiga. Apakah ini harus urut Bapak Ibu? Ah, tidak. Kemarin saya tidak urut ketika saya menampilkan ini buat video, tidak urut. Sepenting 3 ini dilakoni. Nah, kok gede. Wis ngandani sih. Ini mendinginkan suasana. Ora apa-apa di salah Yan ngesuk aja dibaleni ya. Nek menungsoke salah, nah kuwi menstabilkan seperti itu. Ya. Ya. Kemudian, nah ini kalimat-kalimatnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Kalimat segitiga. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini, yakin. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya. Pak Guru tidak mengurusi kamu yang salah, enggak. Pak Guru enggak apa-apa, tapi kita cari solusinya bareng-bareng yuk. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini yang validitas tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Takoni alasannya apa. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Ya, ini lebih ke situ. Kemudian ini, apa yang kita percaya? Lah, keyakinan kelas kita munculkan. Loh, kita kan kemarin sudah percaya ini iki arep ngene. Nah, ayo kita bangkitkan lagi, kita wujudkan lagi yuk kepercayaan kelas kita. Oh ya Bu, oh ya Pak, seperti itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ditanya dengan hati ya, dari nuansa yang lembut ya. Kemudian dengan suasana yang santai, anak insya Allah akan lebih terbuka. Jangan beralasan karena materi banyak, murid belum ada yang paham materi, mau ujian dan lain sebagainya. Ada cara yang lebih baik, mungkin sulit, mungkin belum terbiasa, mungkin hal baru bagi kita. Selama lebih baik, mengapa tidak? Ya, banyak alasan pasti membackup kita. Yang hal itu menyebabkan kita tidak mau berpindah ke hal yang lebih baik. Stagnan. Tapi ketika hal itu mau kita coba, tidak mungkin, tidak mustahil itu akan berhasil. Selama lebih baik, mengapa tidak kita coba? Jadi poin kita Bapak Ibu yang pertama nanti ke depan kita coba bareng-bareng, yaitu membuat apa Bapak Ibu? Keyakinan sekolah dulu. Kebajikan universal SD Negeri 1 Wonosobo. Kemudian yang kedua, dari itu kita turunkan menjadi keyakinan sekolah. Kemudian dari keyakinan sekolah kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut untuk gaman kita, untuk senjata kita melakukan restitusi dan melakukan apa Bu Lui? Melakukan restitusi. Jadi tanpa kita menyusun keyakinan kelas, restitusi sulit untuk kita wujudkan. Berarti buatlah kebajikan universal SD 1 Wonosobo, buatlah keyakinan sekolah, buatlah keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas itu untuk gaman kita mengantarkan anak ke jenjang yang lebih baik tanpa hukuman, tanpa penindasan. Kalimat Ki Hajar Dewantoro, tugas guru adalah menuntun tumbuh kembang anak. Nek bahasane Pak Edi, nitah nek nitah kuwi dicekeli, nek wis kira-kira iso ngadeg dhewe diculke.
Nek arep tiba cekeli maneh. Nek arep iso culke. Itulah konsep dari pengajaran yang diajarkan Ki Hajar Dewantara untuk kita menuntun nitah untuk siapa Bapak Ibu? Untuk murid kita supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selama murid kita belum bahagia masuk ke kelas kita, berarti belum layak kita dianggap sebagai guru yang mendidik. Nek alah luweh, nek ora arep dianggap ya ora. Bukan itu esensinya. Bukan itu esensinya. Ora gelem ngene, ora gelem kaya ngene, nyong kaya ngene. Nyatane ya arep pensiun gen dinggo wae. Bukan itu esensinya. Bukan itu. Bukan itu esensinya. Saya pun tidak bisa melakukan ini serta-merta Bapak Ibu. Ya, ini sekedar teori konsep, saya berkewajiban menularkan, actionnya siapa yang melaksanakan? Bareng-bareng. Saya konsultasi diskusi dengan Pak Edi Brig, ya Pak, nek bocah kaya ngene Pak, jajal dingene iki Pak Asep. Karo Bu Asinah Bu Brig, ya Bu bocah kok nek diulang ngene jajal kaya ngene. Nah, kolaborasi kita utamakan, kebersamaan kita jalankan. Insya Allah Bapak Ibu ya, tidak ada yang sulit, yang penting kita berani mencoba. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah terakhir terima kasih. Sebelum saya tutup, kita lihat dulu praktek restitusi kita Bapak Ibu. Video restitusi. Sekarang Pak Guru ingin tahu mengapa sih Mbak Sina kok
Itu Bapak Ibu contoh gambaran praktik segitiga restitusi ya. Jadi 3 segitiga tadi kita terapkan untuk mengarahkan anak supaya meyakini kesalahannya dan untuk mencari solusi terhadap kesalahan tersebut. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari saya. Ini sifatnya saya menyampaikan informasi, menyampaikan konsep apa yang saya terima selama ini, bukan tegasnya menggurui, bukan tegasnya untuk menyalahkan yang sudah pernah kita laksanakan. Kita berubah bersama-sama menuju kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.